Di ayat yang pertama dari Al-Maidah menyampaikan tentang apa? Perintah Allah, kewajiban memenuhi janji. Allah perintah aufu bil uqud, tepati janji. Janji kepada siapa saja, terutama bahwa janji manusia ada dua, janji kepada Allah dan janji kepada sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Krial Bakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini senantiasa menguatkan iman kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian yang senantiasa dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut taklim kali ini, mari kita bersama-sama minta bantuan suratul Fatihah dan sekaligus doanya. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas menerima infak dari hamba Allah sebesar 1, 2, 3, 4, 5 sebesar 1 juta. Ya, semoga hamba Allah senantiasa diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, dan pahalanya disampaikan pada almarhumah hamba Allah Bapak Ahmad Sahri, Sukar bin Ahmad Sahri, Ngatimah binti Amir, Jariyah binti Amir, Romdiyah binti Amir, Rohimah binti Ahmad, Saringat, Kemis bin Masimin, Jumat bin Masimin. Semoga senantiasa almarhumah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat radhatun min riyadil jannah di sisi Allah, amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua. Semoga jamaah yang senantiasa menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah ini, semoga diganti Allah pula dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjut. Surat An-Nisa kemarin terakhir sudah selesai, dan kita lanjut sekarang surat yang baru lagi Pak ya, yaitu surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra mukhillis shaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahral haram walal hadiya walal qalaida wala aminal baital haram wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab.
Suratul Maidah. Surat Maidah ini yang keberapa? Pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ayat yang kelima. Al-Maidah ini termasuk apa? Surat-surat panjang. Surat panjang Al-Qur'an berarti sampai juz 9 itu hitung surat yang panjang. Al-Baqarah tadi termasuk ini sampai keempat, Al-Maidah yang keempat. Kemudian habis keempat apa? Al-An'am. Habis Al-An'am Al-A'raf. Habis Al-A'raf surat ayat juz ke-9 surat apa itu? Surat Al-Anfal, termasuk surat-surat panjang. Madinatun, berarti surat Al-Maidah ini Madinatun termasuk surat Madaniyah, turunnya di Madinah. Ada yang mengatakan bahwa surat Madinah itu surat Madaniyah, surat itu ayat tersebut turunnya di Madinah. Tapi waqala al-mufassir bahwa surat Madaniyah itu surat ayat-ayat Al-Quran yang turunnya setelah Nabi hijrah di Madinah. Setelah hijrah di Madinah. Karena apa? Banyak ayat-ayat yang turun di Makkah, tetapi Nabi sudah hijrah di Madinah, tapi termasuk ayat Madaniyah. Ya, termasuk ada surat Al-Maidah ini ayat yang turun paling akhir dari Al-Quran. Ingat Pak, surat apa itu Pak? Apa ayatnya bagaimana? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Itu ayat yang turun terakhir kepada Nabi ketika Nabi sedang melaksanakan wukuf di Arafah ketika haji wada. Tapi masuk kategori Madaniyah karena turunnya setelah Nabi hijrah di Madinah. Madaniyatun, ayat Madaniyah mi'atun wa isruna, utawi surat Maidah iku mi'atun 100 wa isruna lan 20. Al-Maidah banyaknya 120 ayat. 120 ayat, tapi ayatnya panjang-panjang, masuk kategori panjang Pak ya. Masuk kategori panjang. Kalau dibanding dengan surat apa? Surat pendek seperti surat apa? Surat Al-Hakumut ada berapa itu? 11 ayat. 11 ayat kalau 120 kali 10 Al-Hakumut udah 100 ya. Kali 12 surat Al-Hakumut 120 ayat. Tapi ini Al-Maidah termasuk ayat-ayat panjang. Ya, makasih Pak. Suratul Maidah, surat Maidah yang artinya apa? Hidangan. Artinya hidangan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina, hi wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina aufu nepatono sira kabeh bil uqudi kelawan pira-pira janji ai al uhudu. Al uhudu, ukut dengan al uhud mana sama, janji. Al muakkatu kang den kuatake allati bainakum kang tetep ing dalam antarane sira kabeh wa bainallahi lan ing dalam antarane Allah wan nasilan menungso. Jadi ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, tunaikan janji-janji kalian. Tunaikan janji-janji kalian, tepati janji-janji kalian. Jadi ayat yang pertama dari Al-Maidah menyampaikan tentang apa? Perintah Allah.
menyampaikan tentang apa? Kewajiban melaksanakan janji, kewajiban memenuhi janji. Allah perintah aufu bil uqud, tepati janji. Tepati janji. Janji kepada siapa saja, terutama bahwa janji manusia ada dua, janji kepada Allah dan janji kepada sesama manusia. Janji kepada Allah, kita sudah mengatakan ikrar sanggup melaksanakan janji ketika kita masih di alam roh. Ketika manusia masih di alam roh, diberikan janji oleh Allah, alastu bi rabbikum, wahai roh, nanti kamu akan aku jadikan penghuni dunia, meramaikan dunia dari awal hingga akhir, kamulah nanti yang menjaga dunia. Alastu bi rabbikum, apakah kamu mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Manusia alam roh, ketika di alam roh, qalu bala syahidna, ya saya mengakui ya Allah, saya menjadi saksi bahwa engkau adalah Allah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Jadi manusia kita ini sudah ikrar sejak di alam roh. Tapi kita tidak tahu setelah tahu. Kapan? Ketika kita tahu, ketika kita diajarkan oleh Allah agama lewat para rasul, lewat para kiai, lewat para guru kita. Untuk itu ketika kalian sudah balik, aufu bil uqud, tepati janji itu. Janji tersebut adalah apa? Ketaatan, keimanan kepada Allah. Kita harus menyembah kepada Allah. Itu janji Allah. Baik janji Allah tersebut yang dituangkan dalam syariat, yang merupakan kewajiban, maupun janji-janji Allah tersebut yang disampaikan lewat apa? Amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Ataupun janji terhadap sesama manusia. Nah, kita punya janji terhadap sesama manusia banyak. Di antara apa? Kita mengikat perjanjian dalam hal jual beli, dalam hal muamalah. Sering kita berbuat perjanjian. Bahkan janji dalam hal apapun, sekecil apapun, kita punya janji harus jangan sampai diingkari. Termasuk janji kalau kita punya tanggungan terhadap saudara-saudara kita, Pak Jijan minta tolong utang duitnya 5 juta. Kapan bayarnya Pak? Ntar bulan depan. Ya, bulan depan kasih. Bulan depan enggak ada komunikasi, janjinya bulan depan enggak ada ngomong, enggak ada informasi. Ya, gimana perasaan orang yang diberikan janji? Tentunya kecewa. Kalau udah kecewa, besok pinjam lagi boleh enggak Pak? Enggak boleh. Begitu juga ketika kalian sudah diberikan janji oleh Allah tapi kalian ingkar kepadanya, ya tunggu saatnya. Termasuk kita janji terhadap apa? Di sini ukudun itu jamaknya dari lafal akdun, akad itu berarti perjanjian yang kuat. Perjanjian yang kuat di antara apa? Akad nikah, ya. Akad nikah itu kalimat yang pendek, pendek, simpel, hanya dibaca dalam 1 menit, tapi itu ikatannya panjang, beban kewajibannya berat. Itu namanya akad. Makanya disebut akad nikah. Aufu bil uqud. Di sini tepatilah uqud, berarti janji-janji. Kalian punya janji terhadap siapa aja,
supaya jangan sampai diingkari. Dalam ayat yang lain, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa aufu bil ahdi, tepatilah janji-janji kalian. Innal ahda kana mas'ula, sungguhnya janji-janji yang telah engkau berikan, baik pengakuan engkau kepada Allah maupun janji terhadap sesama manusia. Innal ahda kana mas'ula, nanti akan dimintai pertanggungan jawab, ditanya. Nah, berarti ayat yang pertama Allah pesan terhadap orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji kalian. Karena apa? Berarti orang-orang yang dipanggil Allah, orang yang beriman, Allah pesan jangan sampai mengingkari janji. Kalau mereka menyatakan orang beriman, pasti janji mereka akan dipenuhi, baik janji kepada Allah maupun janji terhadap sesama manusia. Kalau mereka tidak menepati janji, tidak bersedia melaksanakan janjinya, berarti pelan-pelan rasa imannya pelan-pelan hilang. Uhillat lakum bahimatul an'ami, uhillat den halalake lakum maring sira kabeh bahimatul an'ami, apa pira-pira binatang ternak. Ayil ibilu, onta, wal bakoru, sapi, wal ghonamu, kambing, aklan kelawan mangan ba'da dzabhi, sesudah disembelih, sak badane disembelih. Ukhilat dihalalkan lakum bagi kalian bahimatul an'ami, binatang ternak, diantaranya unta, sapi, kambing. Tapi dengan catatan unta, sapi, kambing boleh dimakan setelah dipotong dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipotong sesuai dengan tata cara syariat Islam. Kalau dipotong berarti apa? Yang dipotong tujuannya apa? Agar hewan tersebut nyawanya cepat hilang. Caranya jalan napasnya, kemudian jalan untuk asupan makanannya itu dipotong. Ini namanya disembelih. Jadi nyembelihnya sesuai dengan aturan agama. Enggak boleh biarpun itu motongnya yang dipotong umpamanya kakinya. Biarpun pas kakinya itu ada penyakitnya langsung mati, boleh enggak dimakan? Enggak boleh. Enggak boleh. Atau motonya lewat ditusuk dari belakangnya, dicas, kemudian langsung mati umpamanya. Enggak bisa. Tetap cara menyembelihnya seperti itu, menghilangkan nyawanya hewan dengan cara jalan napas dan makanan diputus. Itu pun harus sesuai dengan kaidah ilmu fikih, cara memotong hewan supaya itu yang hewannya itu tidak tetap halal dan tidak masuk kategori bangkai dan sembelihnya sah, motongnya harus sekali jadi seret. Maksudnya sekali set selama golok atau pisau yang dibuat motong, selama itu belum terpisah dari lehernya, itu masuk kategori sekali. Kalau udah dipotong seret, belum putus, itu diangkat, dipotong lagi, belum putus, diangkat lagi, itu berarti sembelihan seperti itu tidak sah. Kalau tidak sah, berarti hewan yang dipotong seperti makan bangkai. Makanya halal dimakan setelah
disembelih setelah dipotong. Jadi hewan karena apa? Dulu zaman Bani Israel ada beberapa hewan yang disakralkan, nggak boleh dimakan, nggak boleh dimakan oleh Bani Israel. Itu kita ingat peristiwa apa? Peristiwa kaumnya Nabi Musa ketika Nabi Musa pesan sama Nabi Harun, titip ini umat, titip ini apa? Umat diatur, diarahkan supaya mereka tetap menyembah Allah. Saya akan ada tugas apa? Kholwat uzlah ke Gunung Tursina selama 40 hari untuk menerima wahyu. Setelah Nabi Musa pulang, kaumnya sudah pada menyembah berhala yang dibuat oleh Musa Samiri dengan sebuah patung sapi dari emas. Sehingga setelah itu orang-orang Bani Israel mengkultuskan hewan sapi, nggak boleh dipotong, nggak boleh dimakan. Makanya di sini ukhillat lakum bahimatul an'am, halal, boleh dimakan, tapi dengan catatan dipotong. Berarti syariat sebelum Nabi Muhammad cara makan hewan yang halal juga seperti itu, dipotong, bukan ditombak, bukan diracun dan sebagainya. Nah, kalau memburu nanti beda lagi. Memburu. Kalau memburu itu kan hewan yang tidak mudah ditaklukkan, masuk binatang liar apa burung, kemudian apalagi binatang yang termasuk binatang buruan itu, tapi kijang itu kan hewan-hewan liar yang tidak mudah dijinakkan. Kalau ditangkap susah. Bisanya gimana? Bisanya ditembak dari jarak jauh. Kalau ditembak dari jarak jauh, nanti setelah ditembak kita belum sempat motong hewan itu mati, halal enggak? Nah, ada data caranya hewan buruan supaya jadi halal. Ketika kita nembak bismillahirrahmanirrahim, niat saya apa? Bukan menyakiti binatang itu, tapi sekaligus niat nyembelih kalau memang itu kena. Kalaupun dia mati sebelum kita ketemu hewan itu, berarti hukumnya halal. Tapi setelah kita ketemu dia kita tangkap masih ada sempat waktu untuk motong, ya harus dipotong gitu Pak ya. Jadi hewan-hewan yang dulu pernah diharamkan, dilarang oleh Bani Israel, dihalalkan, tapi dengan catat harus dipotong. Itu hewan-hewan ternak. Illama yutla alaikum, illama kecuali perkara, kecuali hewan yutla kang den wacake apa ma alaikum ing atase sira kabeh, tahrimuhu keharamane bahimatul an'am fi hurrimat alaikumul maitah, ing dalam ayat hurrimat alaikumul maitatu al ayah. Jadi hewan-hewan yang sudah dihalalkan oleh Allah, kecuali illa ma yutla alaikum, tahrimu, kecuali hewan-hewan yang benar diharamkan oleh Allah. Oh, hewan ini boleh dimakan, hewan ini tidak boleh dimakan, hewan ini suci, hewan ini najis, hewan ini boleh dimakan, hewan ini haram. Nah, itu karena apa? Ada catatan, ada dalilnya dan ada ayatnya. Jadi yang sudah dihalalkan oleh Allah itu halal bagi Nabi dan umatnya. Yang sudah diharamkan oleh Allah juga diharamkan untuk Nabi dan para umatnya. Karena Nabi menerima hukum halal dan haram itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Allah memberikan hukum yang sudah jelas itu halal, tapi Nabi melarang.
Sehingga Allah menegur dalam surat itu, surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat pertama. Allah tegur, wahai Muhammad, kenapa engkau mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan? Nah, jadi makanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, apa yang disampaikan oleh Nabi itu apa? Tidak keluar dari hawa nafsu keinginan, tapi itu adalah bimbingan dari Allah yang merupakan wahyu. Fi hurrimat alaikumul maitah. Nah, nanti ada beberapa, ada yang akan diterangkan di belakang ayat, hewan-hewan yang haram dimakan. Di antaranya Pak, nanti ayat berikutnya, ayat yang keberapa ini? Ayat yang ketiga dari Al-Maidah. Fal istisna'u munqati'un. Nah, istisna yang dimaksud istisna mengecualikan tadi kan Allah menghalalkan seluruh hewan ternak, tapi kecuali yang tidak diperbolehkan, kecuali yang diharamkan. Itu munqati'un pasti. Sudah ketentuan yang pasti. Kalau yang sudah Allah halalkan halal, yang sudah Allah haramkan haram, jangan dirubah-rubah. Wa yajuzulan oleh ayyak apa ayyakuna yen ta ana apa istisna iku muttasil wat tahrimu lan keharamane lima krono barang aradun anaso minal mauti saking mati wa nahwi. Nah, kecuali hewan yang tadi yang sudah kata Allah yang sudah diberikan hukum halal, boleh dimakan dengan catatan dipotong atau disembelih. Ada hewan yang dihalalkan dimakan, tidak boleh dimakan lantaran apa? Dia mati sendiri. Tiba-tiba ada binatang ternak tanpa sembelih ada kena penyakit, mati tiba-tiba, mati mendadak. Nah, kematian hewan tersebut tanpa dipotong dengan mati sendiri itu masuk kategori apa? Mutasil wat tahrim. Jadi dia keharamannya karena apa? Karena mati. Karena mati. Nah, kembali saya sampaikan juga bahwa hewan yang halal dimakan itu kalau hewan tersebut mati dengan tanpa dipotong, itu bulunya hukumnya halal, hukumnya suci, hukumnya suci. Lain kalau hewan yang tidak halal dimakan karena halal dipotong, seperti apa? Hewan yang tidak halal, kucing umpamanya, atau biawak, atau ular umpamanya, atau apa lagi Pak? Itu bulunya atau yang sejenis dengan bulu, apabila dia terpisah dari hewan tersebut, hukumnya seperti bangkainya. Ngerti ya? Jadi bulu atau sejenis bulu apa? Mungkin kukunya atau giginya atau tanduknya bagaimana? Dia terpisah, itu hukumnya seperti bangkainya. Makanya termasuk kucing gitu apa? Itu merawatnya susah. Karena apa? Bulunya suka nempel. Tapi itu dengan catatan kita tahu dan sengaja mengetahui. Kalau memang nggak tahu ya nggak jadi masalah. Masalahnya Pak, kucing ini apa? Bulunya gampang lepas. Ya Pak ya. Banyak orang yang apa hobi senang kucing sampai dipeluk-peluk, sampai disayang-sayang. Kalau bulunya itu nggak suka lepas, nggak gampang lepas, nggak jadi masalah. Nah, kalau bulu kambing, bulu unta, bulu kerbau itu nggak
nggak jadi masalah. Biarpun dia terpisah, nah hukumnya seperti apa? Karena dia binatang halal. Jadi kecuali hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah, baik secara fisiknya menurut aturan agama maupun dia haramnya karena apa? Mati sendiri tanpa dipotong. Wa nahwihi ghairu mukhillis saidi wa antum hurum. Ghairu mukhillis saidi, ora liyane ngalalake berburu, wa antum lan utawi sira iku hurumun ing dalam kondisi ihram. Jadi yang tidak dihalalkan juga, hewan yang tidak dihalalkan juga itu orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh, itu diharamkan untuk berburu hewan atau membunuh hewan. Umpamanya Pak Cito lagi umroh kemarin, lagi umroh dia apa? Sengaja bunuh burung. Kalau bunuh burung berarti itu hukumnya haram karena dia melaksanakan apa? Pelanggaran, harus membayar denda. Ai muhrimuna, wong kang padha ihram kabeh. Jadi termasuk larangan juga orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh ketika dia masih dalam apa? Memakai pakaian ihram, hajinya belum selesai, itu dia dilarang untuk membunuh hewan. Baik itu hewan apa? Hewan ternak maupun hewan liar. Kadang-kadang baik bunuhnya itu disengaja maupun tidak. Soalnya kalau kita lihat lihat fenomenanya, kalau di Arab Saudi di lingkungan Ka'bah itu kan burung apa itu Pak? Burung apa itu Pak? Burung merpati, banyak sekali. Kadang kita gajah umpamanya ngelempar, pakai sendal, pakai apa? Mati. Padahal kondisinya lagi masih pakaian ihram, kena dam. Damnya apa? Harus motong kambing. Motong kambing harganya berapa di sono? Pamannya harganya 5 juta, ya udah keluarin 5 juta. Wa nusibalan den waca nasab apa lafal ghaira mukhilin kan dibaca nasab ghaira, itu dibaca nasab alal hali ing atase hal. Posisinya tarkibnya sebagai hal itu termasuk apa? Ismun mansubun, kalimat yang harus dibaca nasab, termasuk mansubat, isim yang dibaca nasab. Mungkin kalau kita lagi belajar nahwu, ada berapa macam isim yang dibaca rafa, ada berapa macam isim yang dibaca nasab. Termasuk hal adalah isim yang dibaca nasab. Ghaira min dhamiri lakum, dari dhamir lakum. Innallaha, saktamene Allah iku yahkumu, maringi hukum sapa Allah ma ing perkara yuridu kang ngarepake sapa Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah iku yahkumu, memberikan putusan, memberikan hukum ma yuridu, apa yang dia kehendaki, yang berkaitan dengan minat tahlili wa ghairi, dengan yang berkaitan dengan hukum halal dan haram, yang berkaitan dengan hukum boleh dan tidak boleh. La i'tiradin alaihi, la i'tiradin, ora ana wong kang ngalangi, la tirada alaihi, ora ana wong kang ngalangi iku maujud alaihi ing atase Allah. Jadi semua hukum itu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ayat pertama dari Al-Maidah itu perintah untuk melaksanakan apa?
melaksanakan janji. Banyak ayat yang lain, banyak ayat yang lain. Nah, termasuk Al-Maidah ini, kata Al-Maidah biasanya surat banyakan diambil, ada yang diambil dari awal surat. Contohnya apa? Qul a'udzu birabbin nas, awal ayat surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat apa itu, Pak? An-Nasr. Tapi ada kalanya diambil dari ayat yang terakhir, ayat yang tengah. Tapi Al-Maidah ini diambil bukan dari ayat yang pertama, tapi diambil dari ayat-ayat yang mau mendekati akhir. Termasuk sering kalimat yang kita baca di dalam doa itu, Pak ya. Rabbana anzil alaina ma'idatan. Nah, minas sama'i takunu lana aidal li awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu doa semoga Allah menurunkan rezeki kepada kita, rezeki yang tidak disangka, rezeki yang datangnya tiba-tiba. Itu kalimat itu adalah doanya Nabi Isa. Doanya Nabi Isa atas permintaan para sahabatnya. Wahai Isa, minta tolong hari ini supaya Allah menurunkan rezeki langsung dari langit. Bukan hanya sekedar rezeki, langsung rezekinya makanan udah menu mateng jadi dari langit, tidak perlu dimasak lagi. Nabi Isa mohon kepada Allah, Rabbana anzil alaina, turunkan kepada kami ma'idatan, hidangan dari langit. Karena yang meminta adalah orang-orang yang dekat pada Allah, doanya diijabah. Tapi di akhir ayat itu berikutnya, wahai manusia, kamu sudah diberikan nikmat oleh Allah. Kalau nanti kamu diijabah oleh Allah, doanya diijabah oleh Allah, diberikan makan langsung dari langit, apakah kamu nanti akan ingkar? Ingat, kalau kamu tetap ingkar tidak menyembah Allah, Allah akan menurunkan azab, yang azab itu tidak pernah aku berikan kepada orang-orang sebelum kamu. Ingat. Nah, ingat apa? Doanya diijabah, orang itu mintanya diturutin, tapi dengan catatan kamu aufu bil uqud, tepati janji Allah. Itulah yang berkaitan dengan hukum Allah. Kalau surat Al-Baqarah tidak diambil dari ayat pertama, ayat yang pertengahan. Ada surat diambil dari ayat pertama, yas'alunaka 'anil anfal. Nah, itu juga surat Al-Anfal diambil dari ayat pertama. Walaili idza yaghsha, diambil dari ayat pertama. Wadduha, nah, diambil dari ayat pertama. Wattini wazaitun, ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Walaupun hanya dapat satu ayat, ya mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmat untuk kita semua jamaah Masjid Al-Ikhlas, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa allimna ilman nafi'a. Allahumma allimna ma 'allamtana, allimna ma la 'allamtana, allimna ma yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahli taqwa wa ahlil Qur'an wa ahli du'a wa ahli rizqi wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.